Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Miftahul Amna, NIM 22075038. Di sini saya akan membagikan materi singkat mengenai sulaman lekapan benang. Dalam mata kuliah Media Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Weni Nelmira, SPD, MPDT, dan Ibu Vina Oktaviani, MPD. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian. Melekatkan benang yaitu sulaman yang ragam hiasnya dibentuk dari benang besar yang ditempelkan secara kontinu atau terus-menerus tidak terputus pada permukaan kain menggunakan benang yang lebih kecil atau lebih halus serta memakai tusuk hias. Tusuk hias yang digunakan untuk mengikat cukup satu macam saja yaitu tusuk lilit, tusuk balut ataupun tusuk silang. Tusuk lilit ini dapat dibuat bervariasi supaya hasilnya bagus dan jarak antara lilitan satu dengan yang lain tidak boleh terlalu jarak supaya benang pelekat tidak berkembang atau bergelombang. Bahan yang dihiasi haruslah bahan yang polos. Benang pelekat hendaklah kontras dengan warna bahannya supaya hiasan terlihat menonjol. Selanjutnya yaitu desain. Desain melekatkan benang ini ada dua jenis, yaitu yang pertama desain pinggiran, yaitu benang hanya ditempelkan pada pinggiran luar ragam hias, dan yang kedua yaitu ditempelkan pada seluruh permukaan ragam hias. Ragam hias melekatkan benang hanya menggunakan ragam hias geometris berbentuk garis-garis lengkung. Desain ragam hias hendaklah tidak mempunyai lengkungan yang terlalu kecil atau terlalu lancip karena akan menyulitkan dalam pekerjaan menyulam dan akan mempengaruhi hasil sulaman tersebut. Selanjutnya yaitu pemilihan benang. Warna benang untuk tempelan atau ragam hias menggunakan warna tunggal yang harmonis atau kontras dengan kain yang dihias. Tetapi warna benang untuk tusuk balut atau tusuk silang sebaiknya menggunakan warna kontras dengan warna benang tempelan. Selanjutnya yaitu alat untuk membuat sulaman lekapan benang. Yang pertama yaitu alat pembuat pola atau motif. Alat pembuat pola motif adalah alat yang digunakan untuk membuat gambar atau desain, dan alat yang digunakan berupa kertas, minyak penggaris, dan pensil. Yang kedua yaitu alat pemotong. Alat pemotong adalah peralatan menyulam yang digunakan untuk memotong kain atau bahan saat menyulam. Alat pemotong yang digunakan saat ini adalah gunting kertas, gunting bahan, dan gunting bordir. Yang ketiga yaitu alat pemberi tanda. Alat pemberi tanda adalah semua peralatan menyulam yang digunakan untuk memindahkan motif atau gambar desain pada kain dan bahan. Alat-alat untuk memberi tanda tersebut yaitu kapur jahit, kertas karbon, pensil tumpul, bolpen kosong, dan plastik bening dengan fungsi yang berbeda. Yang keempat yaitu pemidangan. Pemidangan disebut juga dengan ram adalah alat bantu menyulam berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengah yang terdiri atas dua bagian dan ukurannya sedikit berbeda sehingga satu sama lain dalam berimpitan. Pemidangan merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan bahan atau kain agar tidak berkerut dan ketika disulam, serta alat bantu menggerakkan kain dengan cara memegang bagian tepiap pemidang. Yang kelima yaitu jarum tangan. Jarum yang digunakan untuk menyulam, jarum sulam yang digunakan adalah jarum gunting dengan lubang yang besar dan kepala yang kecil. Yang keenam, alat pengepresan. Alat yang digunakan untuk memberikan bentuk yang tetap pada bagian-bagian sulaman dengan cara disetrika. Yang terakhir yaitu bahan. Bahan yang digunakan berupa kain yang digunakan adalah kain yang polos dan sebaiknya menggunakan kain dengan tenunan padat polos. Yang selanjutnya yaitu benang sulam. Benang katun maulin dibuat dari benang-benang kapas yang mengkilap. Benang tersebut terdiri dari 4 atau 6 lembar dipilin menjadi satu.
Selanjutnya yaitu benang atau tali ukuran besar. Benang atau tali ukuran besar ini digunakan untuk hiasan atau dilekatkan pada kain. Masuk ke materi selanjutnya yaitu cara membuat sulam lekatan benang. Yang pertama, membuat desain sulam. Sulaman melekatkan benang pada bagian busana, yaitu blus atau gaun, lalu memberi motif hias yang sesuai untuk bagian yang dihias. Selanjutnya, menyiapkan bahan yang akan dihias dan benang sesuai dengan desain. Lalu, menyiapkan peralatan menyulam. Lalu, memindahkan pola yang sudah dihias pada bahan atau benda yang akan dihias dengan cat atau mengutip. Selanjutnya, memasang bahan pada bingkai atau pemidang. Memulai tusuk hias tanpa membuhul terlebih dahulu sesuai perencanaan tusuk yang sudah dibuat dalam desain hias. 8. Mengerjakan pola hiasan di tengah terlebih dahulu sesuai langkah kerja menghias setiap jenis hiasan. Yang kesembilan, merapikan dan menyelesaikannya. Berikut adalah contoh hasil dari sulaman melekatkan benang. Kesimpulan dari sulaman melekatkan benang yaitu sulaman dengan melekatkan benang pada kain dengan menggunakan tusuk balut. Lekapan benang merupakan salah satu cara menghias busana dengan menggunakan cord atau benang besar. Sementara benang yang dipakai untuk memasang hiasan benang besar umumnya memiliki ukuran yang jauh lebih kecil seperti benang jahit biasa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Dan jika ada kritik dan saran, saya menerima dengan lapang hati dan harap untuk disampaikan pada kolom komentar. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.